Bab 10. Satu pedang menentukan hidup mati. Mileye tidak terlalu paham dengan penjelasan gadis misterius, dan dia tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, baginya, tidak ada salahnya. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye bertanya lagi, "Senior, kamu pernah melihat wanita itu sebelumnya? Apa pendapat kamu tentang dia?" Wanita itu, tentu saja, mengacu pada Ladia An. Gadis misterius berkata pelan, "Pada umumnya, kamu dan adikmu tidak lebih buruk darinya, terutama adikmu, yang lebih baik darinya." "Adikku?" Mileye tercengang, "Apa maksud senior?" Gadis misterius berkata, "Lupakan saja. Sekarang setelah kamu menguasai ilmu pedang dasar, kamu bisa mencoba melatih beberapa keterampilan pedang." Setelah mendengarnya, Mileye berkata dengan cepat, "Keterampilan pedang apa?" "Keterampilan pedang. Keberadaan seperti ini cukup langka. Kamu harus tahu bahwa keluarga Ye hanya memiliki selusin jenis seni bela diri di keluarga mereka selama bertahun-tahun, dan mereka semua adalah seni bela diri tingkat rendah. Seni bela diri juga ada tingkatannya, terbagi menjadi alam langit, alam bumi, alam spiritual, alam gaib, alam manusia, alam biasa. Dan seni bela diri terbaik keluarga Ye hanyalah alam manusia tingkat rendah, yang hanya bisa dilatih oleh kepala keluarga, dan di seluruh kota Qingcheng, seni bela diri terbaik, hanya kediaman penguasa kota yang memiliki satu seni bela diri alam spiritual rendah. Seni bela diri bisa dikatakan lebih berharga dari pil. Untuk keterampilan pedang, itu bahkan lebih langka, dan di seluruh kota Qingcheng mungkin tidak ada yang memilikinya." Pada saat ini, gadis misterius berkata, "Aku punya dua jenis keterampilan pedang, kamu bisa memilih. Yang pertama adalah keterampilan pedang yang relatif bagus, yang sangat mematikan, tetapi ketika kamu mengolahnya ke tingkat tertentu, kamu telah mencapai batasnya. Yang lainnya adalah tipe evolusioner, tanpa nilai dan tanpa batas. Semakin kuat kamu, semakin kuat jadinya. Itu bisa menemanimu seumur hidup. Namun, keterampilan pedang ini memiliki kelemahan yang besar, yaitu jika kamu niat membunuh dan keyakinan Tao pedang tidak cukup kuat, itu akan menjadi semakin lemah. Sebaliknya, jika niat membunuh dan keyakinan Tao pedang kamu lebih kuat, itu akan menjadi lebih kuat, dan tidak ada batasnya." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, bisakah aku berlatih keduanya?" Gadis misterius berkata, "Tidak, kamu tidak bisa mengunyah terlalu banyak, daripada banyak jenis, lebih baik mahir satu jenis. Kamu bisa melatih keterampilan pedang lainnya di masa depan, tetapi untuk saat ini, yang terbaik adalah berlatih satu saja, karena pengetahuan dan pemahamanmu ilmu pedang tidak dalam. Jika belajar banyak, kamu tidak bisa mengunyahnya sama sekali. Setiap jenis keterampilan pedang, terutama keterampilan pedang yang aku berikan kepada kamu, bukanlah keterampilan pedang biasa. Keterampilan pedang adalah sikap, semacam kehidupan, semacam filosofi ilmu pedang, kamu mengerti?" Mileye melihat sekeliling dan berkata, "Senior juga kultivator pedang." Gadis misterius berbisik, "Kamu terlalu banyak bertanya." "Mileye." Gadis misterius berkata, "Pilih, yang mana yang dipilih?" Mileye tersenyum pahit, "Tentu saja tipe kedua." Gadis misterius berkata, "Kamu memiliki hati yang besar, tetapi ingat bahwa dengan hati yang besar, harus diimbangi kekuatanmu." Mileye sedikit mengangguk, dimengerti. Gadis misterius berkata, "Keterampilan pedang aku bernama, satu pedang menentukan hidup dan mati. Inti dari keterampilan pedang ini adalah jika aku menggunakan pedang, pasti akan menentukan hidup dan matimu." Latihan keterampilan pedang ini berbeda dari yang lain. Keterampilan pedang ini adalah semacam keyakinan Tao pedang. Jadi apakah kamu bisa mengolahnya atau tidak tergantung sepenuhnya pada kreasimu sendiri.
Saat suara gadis misterius terdengar, ada sesuatu di benak Mileye, keterampilan pedang bergerak. Mileye buru-buru mengeluarkan pedang langit suci dan menggunakannya sesuai dengan cara keterampilan pedang itu. Namun, dia ngeri saat mengetahui bahwa mengikuti metode itu, bukan hanya tidak ada efek sama sekali, bahkan hatinya sangat galau, sungguh tidak nyaman. Mileye melihat sekeliling dengan bingung. "Senior, apa ini?" Gadis misterius berkata, "Metode kultivasi keterampilan pedang ini dibagi menjadi 6 tahap. Kamu belum membuka tahap pertama, jadi tentu saja kamu tidak bisa menggunakannya. Adapun kapan kamu bisa menggunakannya, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri." Wajah Mileye sedikit aneh. Sialan, apa sih keterampilan pedang itu? Masih harus dibuka. Gadis misterius tiba-tiba berkata, "Jika kultivator pedang tidak menghunuskan pedang, maka tidak masalah, tapi begitu menghunuskan pedang, itu akan menentukan hidup dan mati musuh segera. Akar dari keterampilan pedang ini terletak pada ide membunuh dan kepercayaan pada Tao pedang. Kamu tidak boleh mengejarnya dengan sengaja. Jika ada kesempatan, tentu saja itu bisa dilakukan." Mileye tersenyum kecut, hanya bisa itu saja untuk saat ini. Di waktu berikutnya, Mileye tidak berhenti, tetapi dengan panik berlatih melawan bayangan, dan latihan dengan bayangan sangat meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kemampuan reaksinya. Dia awalnya berpengalaman dalam ratusan pertempuran, tetapi sekarang dia tidak hanya mengolah alam tersembunyi, tetapi juga menjadi pendekar pedang. Kekuatan tempurnya sekarang lebih kuat entah berapa banyak dari sebelumnya. Meski baru kelas 6 alam perubahan energi, alam energi perlindungan tidak bisa menandinginya sekarang. Waktu berlalu sangat cepat, dan segera, waktu untuk kontes hidup dan mati antara Mileye dan Logartye datang. Dan karena Logartye, kontes hidup dan mati antara keduanya disebarkan oleh beberapa anak keluarga Ye, dan seluruh kota Qingcheng mengetahuinya. Mileye. Orang-orang kota Qingcheng tidak asing dengan Mileye. Mileye lah yang menyelamatkan situasi yang tidak menguntungkan keluarga Ye di kota Qingcheng. Dapat dikatakan bahwa Mileye adalah pahlawan terbesar keluarga Ye, tetapi sayangnya, keluarga Ye sekarang memiliki Logartye. Keluarga kerajaan tidak ada kekerabatan, dan keluarga biasa juga sama, bahkan lebih kejam. Siapapun yang mampu, keluarga akan memuji siapapun, dan dalam keluarga, satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, bagaimanapun, hanya ada satu kepala keluarga. Sederhananya, keluarga Ye akan memilih antara Mileye dan Logartye. Dan siapa yang harus dipilih, bahkan orang bodoh pun tahu. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara Logartye dan Mileye, dan keluarga Ye benar-benar mengundang keluarga besar lainnya di kota Qingcheng untuk menonton. Di luar kediaman Ye, keluarga Ye membangun platform kompetisi yang panjang dan lebarnya beberapa puluh kaki. Beberapa orang yang tertarik secara alami memahami niat keluarga Ye. Logartye ini sedang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Pada saat ini, keluarga Ye sedang mencoba menjilat api untuknya, sehingga gengsinya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan akan membangun momentum untuknya. Tentu saja untuk berniat untuk menunjukkan momentum. Logartye jarang menunjukkan wajahnya, dan kali ini, dia jelas ingin menonjol. Pengaturan keluarga Ye persis seperti yang diinginkan banyak orang di kota Qingcheng. Orang-orang ini juga ingin melihat betapa hebatnya orang pilihan langit, sehingga hampir seluruh kota Qingcheng datang ke kediaman Ye. Pada saat ini, di luar kediaman Ye, dikelilingi oleh orang-orang, penuh sesak dengan orang-orang, dan sangat ramai. Kediaman Ye. Di aula leluhur, keluarga Ye dan semua tetua ada di sana, dan Logartye juga ada. Logartye mengenakan jubah hitam. Jubah ini bukan jubah biasa.
Bagian dalamnya ditenun dengan sutra emas, dan pedang biasa sulit untuk merobeknya. Selain itu, Logartye juga memiliki plakat giok nila yang tergantung di pinggangnya. Kartu giok ini bukan hal yang vulgar, namanya giok pengumpul energi. Ia mampu berkonsentrasi dan menyegarkan pikiran. Sangat penting untuk tetap terjaga di saat-saat kritis. Yang terpenting adalah giok pengumpul energi ini menyimpan energi spiritual murni. Logartye sekarang mencapai alam energi perlindungan, yang dapat mengendalikan udara, memiliki batu giok ini, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang kuat untuknya. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ye membayar harga yang mahal untuk Logartye. Namun, keluarga Ye merasa itu sepadan. Tetua utama membungkuk hormat kepada papan roh leluhur keluarga Ye. Tuhan memberkati, leluhur memberkati, keluarga Ye diberikan orang pilihan langit. Mulai sekarang, keluarga Ye akan jaya seperti dulu. Lalu, semua orang di lapangan membungkuk dalam-dalam. Setelah upacara, tetua utama menoleh ke arah Logartye. Logartye, hari ini adalah pertunjukan pertamamu, kamu tidak perlu kasihan pada Mileye itu. Setelah mendengarnya, semua tetua di samping mengangguk, Mileye ini terlalu rumit, lebih baik dibasmi. Logartye tersenyum kecil, tentu saja tidak. Tetua utama mengangguk, aku telah menerima berita bahwa orang-orang dari sekitar kota Yancheng dan kota Luosheng telah datang ke kota Qingcheng. Aku pikir mereka datang dari kekuatan-kekuatan di kota-kota itu. Pertarungan hari ini antara kamu dan Mileye adalah membangun momentummu. Setelah kamu membunuh Mileye itu, pasukan itu pasti akan merangkul keluarga Ye. Mereka juga akan dapat menyebarkan nama kamu. Dengan bantuan mereka dalam propaganda, kamu akan memiliki peluang bagus untuk mendapatkan perhatian orang-orang di gunung, bahkan menjadi perhatian Akademi Changmu. Logartye sedikit mengangguk, dimengerti. Tetua utama berjalan di depan Logartye, dia menepuk bahu Logartye dengan ringan. Orang pilihan langit, kamu memiliki kenangan kehidupan masa lalu, tidak peduli siapa kamu di kehidupan sebelumnya, tetapi kamu memiliki garis keturunan keluarga Ye, kamu tidak keberatan untuk ini, kan? Logartye tersenyum dan berkata, tentu saja, jiwa dan darahku milik keluarga Ye. Namun, ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Mileye adalah batu loncatannya, dan keluarga Ye hanyalah batu loncatan baginya. Senyum muncul di wajah tetua utama, bagus. Ayo. Tak lama kemudian, di bawah kepemimpinan tetua utama dan para tetua lainnya, Logartye meninggalkan kediaman Ye dan datang ke platform kompetisi yang baru saja dibangun. Ketika melihat Logartye, arena langsung menjadi ramai. Super Genius. Super Genius yang bisa menarik fenomena langit dan bumi, kota Qingcheng belum pernah melihat karakter seperti itu. Logartye melirik kerumunan di bawah, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat orang lain seperti ini, dan dalam kehidupan ini, Tuhan memperlakukannya dengan baik, membuatnya menarik fenomena langit dan bumi. Dalam kehidupan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi salah satu mutiara dunia Qingcheng berkilauan. Dalam daftar jenius legendaris, dia, Logartye, pasti akan mendapat tempat. Ketika gagasan ini, senyum di sudut mulut Logartye berangsur-angsur mengembang, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat kediaman Ye. Mileye, keluarlah terima kematian. Suara itu seperti guntur, bergema di langit. Mileye. Di lapangan, tak terhitung banyaknya orang yang memandang kediaman Ye. Di mana Mileye? Di gerbang kediaman Ye, Mileye tidak keluar. Apakah takut? Tidak mungkin. Mileye ini dulu dipanggil manusia serigala Ye. Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang takut mati. Manusia serigala Ye. Bah.
Kamu bahkan tidak melihat siapa lawannya sekarang. Ini adalah orang pilihan langit, dan dia masih orang pilihan langit yang bisa menarik fenomena langit dan bumi. Jangan katakan itu, mari kita lihat, keluarga Y pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tidak jauh dari situ, di stand yang sudah berdiri, tetua utama kediaman Y melirik kediaman Y dan mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan? Pergi lihat. Setelah mendengarnya, Kingston Y mengangguk, berbalik dan pergi. Kediaman Y. Di dalam kamar, Miley membawa semangkuk makanan obat, dan kemudian memberi makan Lindsay Y satu persatu. 1 jam yang lalu, dia telah keluar. Kakak, hari ini adalah kontes hidup atau mati antara kamu dan Logard Y. Lindsay Y berkata lembut. Miley Y tersenyum kecil, jangan khawatir. Ayo, minum obat ini, buka mulutmu, ayo patuh. Setelah beberapa saat, Miley Y bangkit, kakak akan keluar. Lindsay Y mengangguk patuh. Miley Y membungkuk dan mencium dahi Lindsay Y dengan ringan, lalu berbalik untuk pergi. Ketika dia berjalan ke pintu kamar, tiba-tiba suara Lindsay Y terdengar di belakangnya, kakak akan kembali, kan? Miley Y mengangguk, pasti. Setelah mengatakan itu, dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Di tempat tidur, mata Lindsay Y perlahan tertutup, dan tangan kanannya terentang di bawah spray, di mana ada gunting. Dahulu kala, agar tidak menyeret Miley Y, dia ingin bunuh diri, tetapi setiap kali dia melihat Miley Y, dia tidak ingin mati. Dia tidak takut mati, dia takut setelah dia meninggal, Miley Y akan sendirian. Lindsay Y mengeluarkan gunting dan menjepitnya erat-erat. Tapi jika Miley Y meninggal, dia juga tidak punya alasan untuk hidup. Dalam hidup, dia menemani kakak, dan dalam kematian, dia juga menemani kakak. Bersambung.